Pasukan penculik yang diketuai oleh Sarsan Raswad mengetuk pintu rumah Letjen, dan kemudian dibukakan oleh Edi, anak dari Letjen Ahmad Yani. Pimpinan penculik menyuruh Edi untuk membangunkan ayahnya. Letjen keluar dengan masih menggunakan piyama biru untuk menemui penculik. Sarsan Raswad mengatakan bahwa Letjen diperintahkan untuk menghadap presiden. Letjen menyanggupi dan akan mandi terlebih dahulu. Saat membalikan tubuhnya, salah seorang penculik mengatakan tidak perlu, sehingga menimbulkan kemarahan Letjen yang langsung menamparkan Prakadokrin dan kembali ke dalam rumah dan menutup pintu. Saat itulah pimpinan memerintahkan anggotanya untuk menembak Letjen dengan senapan hingga tewas, dan jenazahnya diseret keluar rumah dan dilemparkan ke dalam salah satu truk. Selanjutnya dibawa ke desa Lubang Buaya. Pada malam hari, ketika Maijen R. Suprapto belum tidur karena sakit gigi, seorang penculik membuka pintu pagar. Maijen R. Suprapto menanyakan siapa di luar, dan dijawab bahwa mereka anggota Cakrabirawa. Ketika ia dan sang istri membuka pintu rumah, beberapa anggota Cakrabirawa duduk di depan terasnya, dan mereka menyampaikan bahwa Maijen R. Suprapto diperintahkan agar segera menghadap presiden. Kemudian, ketika Maijen akan mengganti pakaian, penculik tidak mengizinkan, dan pasukan penculik membawa Maijen ke desa Lubang Buaya. Ketika penculik mengetuk pintu rumah, lalu istri Maijen membukanya, dan Serka Bungkus menyampaikan bahwa Maijen diperintahkan untuk menghadap presiden. Ketika sang istri menyampaikan pesan tersebut kepada suaminya, Maijen menolak dan menyuruh para penculik agar kembali lagi pada pukul 8 pagi. Namun pimpinan penculik tetap memaksa. Maijen merasa ada sesuatu yang mencurigakan sehingga menyuruh istri dan anak-anaknya masuk ke kamar sebelah. Para penculik marah dan berteriak agar Maijen segera keluar. Karena permintaannya tidak terpenuhi, para penculik mendobrak dan menembaki pintu kamar, sehingga pintu terbuka dan kamar dalam keadaan gelap. Para penculik masuk dengan senjata siap tembak, dan salah seorang di antaranya membakar surat kabar untuk menerangi ruangan. Maijen berusaha merebut senjata dari salah seorang penculik tetapi gagal, dan akhirnya beliau ditikam, ditembak, dan akhirnya tewas. Selanjutnya jenazahnya diseret keluar dan dilemparkan ke atas truk untuk dibawa ke desa Lubang Buaya. Ketika Maijen S. Parman sedang tidur, tiba-tiba mendengar suara aneh di rumah tetangganya. Kemudian beliau membangunkan istrinya. Maijen S. Parman yang masih menggunakan pakaian tidur segera membuka pintu, dan merasa heran melihat banyak anggota Cakrabiwara berada di halaman rumahnya. Pemimpin anggota itu menyampaikan bahwa Maijen S. Parman diperintahkan menghadap presiden karena keadaan negara sedang genting. Melihat tingkah laku yang tidak wajar, sang istri menanyakan surat perintah mereka. Maijen S. Parman menitipkan pesan agar segera melaporkan kepada Letjen Ahmad Yani. Ketika sang istri akan menelpon, salah seorang penculik menarik telepon secara paksa hingga kabelnya terputus. Akhirnya para penculik memaksa Maijen S. Parman masuk ke kendaraan, dan dibawa ke desa Lubang Buaya.
Para penculik mengepung pavilion Brigjen DI Panjaitan dan membuka pintu secara paksa dengan tembakan. Mereka masuk dan mengancam anggota keluarga, serta menembak ke segala arah, sehingga mengakibatkan salah seorang anggota keluarga tewas dan perabotan dalam rumah hancur. Para penculik memerintahkan Brigjen segera turun dan menghadap Presiden. Karena mendapat perlakuan kasar dan penghinaan, secara tiba-tiba Brigjen mencabut pistol dan mencoba untuk menembak para penculik. Namun, Brigjen lebih dahulu ditembak hingga tewas. Lalu jenazahnya diseret dan dilemparkan ke atas truk dan dibawa ke desa Lubang Buaya. Para penculik menggedor pintu kamar tidur Brigjen Sutojo dan memaksa agar pintu dibuka. Dua orang penculik berhasil masuk dan menyampaikan perintah agar Brigjen Sutojo segera menghadap Presiden. Kedua penculik bersenjata tersebut segera mengapit Brigjen Sutojo dan membawanya keluar untuk dinaikkan ke kendaraan dan selanjutnya dibawa ke desa Lubang Buaya. Ketika mendengar letusan senjata di kediaman Jenderal Ahan Nasution, Ajutan Jenderal Ahan Nasution terbangun dan memeriksa keadaan. Pasukan penculik merasa yakin bahwa yang diculik adalah Jenderal Ahan Nasution. Selanjutnya Ajudan Jenderal Ahan Nasution digiring dengan tangan terikat di belakang dan didorong dengan laras senapan ke dalam kendaraan untuk dibawa ke desa Lubang Buaya. Rumah penyiksaan adalah tempat para pahlawan revolusi dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan sebagai bukti mendukung komunisme di Indonesia. Mereka disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Di tempat ini ditampilkan diorama penyiksaan 7 pahlawan revolusi beserta kisah dimulainya pemberontakan PKI. Dahulu tempat ini merupakan sebuah sekolah rakyat, atau sekarang lebih dikenal sekolah dasar, yang dialihfungsikan oleh PKI sebagai tempat penyiksaan kejam para pahlawan revolusi. Pada tanggal 1 Oktober 1965, 7 perwira diculik, 3 diantaranya dibunuh di kediamannya. Kemudian keempatnya disiksa dan dibunuh secara kejam di dalam sebuah rumah. Selanjutnya semua jenazah diseret dan dimasukkan ke sebuah sumur berdiameter 75 cm dan sedalam 12 cm dengan posisi kepala di bawah. Jenazah Maijen R. Suprapto bersama Maijen S. Parman diikat menjadi satu. Setelah jenazah dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditembaki secara beruntun untuk menghilangkan jejak. Sumur ditimbun dengan tanah dan sampah. Pada tanggal 3 Oktober 1965, pukul 4 sore, Mayor C.I. Santoso menemukan lokasi sumur tua. Setelah itu pada tanggal 4 Oktober 1965 penggalian dilaksanakan dengan dibantu warga sekitar hingga malam hari. Setelah dipastikan semua jenazah berhasil diangkat, penggalian dihentikan. Pada tanggal 5 Oktober 1965 diadakan upacara pemberangkatan jenazah. Seusai upacara, ke-7 jenazah dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, yang ditempuh selama kurang lebih 2 jam. Di sepanjang jalan yang dilalui, dipenuhi masyarakat Jakarta yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada pahlawan revolusi.